Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Jubaidi dari unit kerja SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan rencana aksi perubahan P3K dalam laporan orientasi P3K di tahun 2025 di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Di sini saya mengambil tema meningkatkan pemahaman dalam pemecahan analisis data pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak Kabupaten Cirebon. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iksan Jubaidi, NIP P3K 1977 0613 202421 1002, tempat tanggal lahir Cirebon 13 Juni 1977, jabatan guru mata pelajaran informatika atau TIK, unit kerja di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Yang melatar belakangi dalam rencana aksi di tahun 2025 ini, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Undang-undang ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk pegawai negeri sipil atau PNS maupun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari dua hal tersebut menjadi dasar yang melatar belakangi rencana aksi perubahan ini dilakukan. Adapun maksud dan tujuan dalam rencana aksi ini bermaksud yang pertama, meningkatkan pemahaman. Ini menunjukkan adanya tujuan untuk membuat siswa lebih mengerti konsep-konsep dasar dalam analisis data, bukan hanya sekedar tahu, tetapi benar-benar memahami bagaimana data itu dikumpulkan, diorganisir, dan diinterpretasikan. Ada indikasi bahwa pemahaman siswa ini sangat dianggap perlu ditingkatkan. Yang kedua, dalam pemecahan analisis data, bagian ini menekankan pada aplikasi praktis dari pemahaman tersebut. Tujuannya adalah agar siswa mampu menggunakan pengetahuan mereka tentang nilai, tentang analisis data untuk mengidentifikasi masalah, mencari pola dalam data, menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data yang ada, dan pada akhirnya menemukan solusi untuk masalah tersebut. Ini bukan hanya tentang teori statistik, tetapi tentang bagaimana data itu menjadi alat untuk berpikir kritis dan problem solving. Maksud yang ketiga adalah pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon ini secara spesifik menargetkan peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri 1 Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Dalam rencana aksi ini dirancang khusus untuk kebutuhan dan konteks siswa di sekolah tersebut. Adapun tujuan umum dalam rencana aksi ini adalah meningkatkan pemahaman siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dalam memecahkan masalah yang melibatkan analisis data secara signifikan. Adapun tujuan khusus
dalam rencana aksi perubahan di tahun 2025 dalam orientasi P3K. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi jenis-jenis data dan metode pengumpulannya. Tujuan ini berfokus pada pemahaman dasar tentang apa itu data dan bagaimana data itu diperoleh. Yang kedua, mengembangkan keterampilan siswa dalam membaca dan menginterpretasi berbagai bentuk representasi data. Ini mencakup pemahaman tentang tabel, grafik, dan diagram lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan perhitungan dasar statistik deskriptif. Tujuan ini meliputi pemahaman dan perhitungan min, median, modus, dan rentang data. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan. Ini melibatkan kemampuan untuk menarik kesimpulan sederhana yang berdasarkan data yang ada. Tujuan khusus yang kelima adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat bantu sederhana, misalnya spreadsheet, untuk mengolah dan menganalisis data. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis dalam mengolah data. Yang keenam adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menyajikan hasil analisis data secara jelas dan efektif. Ini mencakup kemampuan untuk mengkomunikasikan antara temuan dalam bentuk tulisan maupun visual. Yang tujuh, meningkatkan kepercayaan siswa dalam menghadapi masalah yang melibatkan analisis data. Tujuan ini bersifat afektif, bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan minat siswa terhadap analisis data. Adapun waktu dan tempat dalam pelaksanaan orientasi P3K dan rencana aksi P3K di tahun 2025 ini ada dua agenda kegiatan. Yang pertama adalah untuk kegiatan orientasi P3K dimulai dari tanggal 10 Maret tahun 2025 sampai dengan 14 April tahun 2025. Kemudian agenda kedua yaitu untuk kegiatan rencana aksi perubahan dimulai tanggal 1 Maret tahun 2024 sampai dengan 29 Februari tahun 2029. Adapun tempat yaitu SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Dalam kegiatan orientasi P3K menggunakan virtual atau aplikasi Google Meet dan media belajar melalui website ebangkom.cirebonkap.co.id/imu. Adapun dari visi misi Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Adapun misinya adalah 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat yang modern, yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Ini adalah susunan organisasi tata kerja di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon nomor 1 tahun 2022. Sesuai data yang tertampil pada layar. Kemudian
Di dalam manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja dalam orientasi P3K dalam rencana aksi perubahan di tahun 2025 ini, manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Adapun untuk penilaian kinerja dari P3K, yang pertama, penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja di tingkat individu dan di tingkat unit atau di organisasi dengan memperhatikan target dan sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Kedua, hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Terakhir dari penilaian P3K, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. Oke, adapun visi dari SMP Negeri 1 Susukan Lebak yaitu mewujudkan sekolah yang sehat, asri, kompetitif, murid beriman, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia melalui komunitas belajar sepanjang hayat. Adapun untuk misi dari SMP Negeri 1 Susukan Lebak yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat berbudaya. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidupnya. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mewujudkan pendidikan sekolah yang dapat bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang keenam adalah mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Adapun tujuan dari visi misi SMP Negeri 1 Susukan Lebak terdapat 6 poin. Yang pertama adalah terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat berbudaya, di mana lingkungan sekolah yang bersih, rindang, sejuk, yang bebas dari sampah dan polusi. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik serta berkarakter Pancasila. Yang ketiga, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, dan orang tua untuk saling belajar sepanjang hidupnya. Yang keempat, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, terwujudnya pendidikan sekolah yang dapat bersaing di tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional dalam bidang akademik maupun non-akademik. 6. Terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21. Ini adalah susunan organisasi tata kerja di SMP Negeri 1 Susukan Lebak yang tertampil pada layar sebagaimana yang tersaji. Kemudian untuk tugas pokok dan fungsi P3K dalam orientasi P3K rencana aksi perubahan di tahun 2025, uraian tugas guru yang pertama adalah guru bertugas mengelola pembelajaran. Kedua, guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar, mengajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, guru dan tanggung jawab guru meliputi 1. Menyusun minggu efektif,
2. Menyusun program tahunan, 3. Menyusun program semester, 4. Menyusun silabus, 5. Menyusun RPP, 6. Menyusun program remedi dan pengayaan, 7. Menyusun program analisis ulangan harian. Yang keempat, dari tugas pokok fungsi P3K, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran atau pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan, diantaranya ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan asesmen nasional. Kelima, guru melakukan pembinaan terhadap siswa. Keenam, guru melakukan pengelolaan kelas. Adapun dalam rencana hasil kerja P3K, di sini mengidentifikasi isu, yaitu kurangnya pemahaman pemecahan dalam analisis data pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Kemudian isu yang akan diangkat adalah kurang pemahaman dalam pemecahan dalam analisis data pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Gagasan yang diangkat adalah melakukan pembiasaan melalui bimbingan dalam memahami pemecahan dalam analisis data pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Adapun rencana hasil kerja P3K yang tersaji dalam tabel, terdapat 4 kegiatan. Yang kegiatan pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran berbasis IT. Adapun tujuan kinerjanya adalah guru mampu merancang dan menyusun media pembelajaran berbasis IT. Adapun indikator pencapaiannya mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Dalam target ini menargetkan lebih dari 80%. Adapun waktu perolehannya yaitu di bulan Maret tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2029. Untuk kegiatan yang kedua adalah melaksanakan bimbingan dan melaksanakan pembelajaran dan bimbingan konseling IT. Adapun tujuan kinerjanya adalah guru dan murid bersama-sama melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Adapun indikator pencapaiannya adalah menciptakan pembelajaran dengan pendekatan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan memfasilitasi, membimbing, dan melatih murid dengan target lebih dari 85%. Adapun waktu perolehannya di bulan Maret tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2029. Untuk kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan bimbingan tentang pembuatan video konten pembelajaran yang menarik. Adapun tujuan kinerjanya adalah murid mampu membuat laporan tentang video konten pembelajaran yang menarik. Adapun indikator pencapaiannya adalah di sini mampu memahami pembuatan video konten pembelajaran dengan aplikasi Canva, CapCut, dan menggunakan teknologi AI dan lain-lain. Adapun targetnya adalah melebihi dari 85%. Waktu perolehannya di bulan Maret tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2029. Untuk kegiatan yang nomor 4 adalah mengenal berbagai macam jenis jaringan komputer, menganalisis data, pemrograman robotik sederhana, dampak dalam penggunaan media sosial, dan kejahatan elektronik. Adapun tujuan kinerjanya adalah murid mampu memahami berbagai macam jenis jaringan komputer, menganalisis data, pemrograman robotik sederhana, dampak dalam penggunaan media sosial, dan kejahatan elektronik. Adapun indikator pencapaiannya, di sini mampu memahami berbagai macam jenis jaringan komputer, menganalisis data, pemrograman robotik sederhana, berdampak dalam penggunaan media sosial, dan kejahatan lainnya. Di sini menargetkan 100%. Waktu perolehannya
antara bulan Maret tahun 2024 sampai dengan Februari tahun 2029. Adapun program rencana kerja ini dilaksanakan dalam jangka waktu dan selalu dievaluasi setiap tahunnya, sehingga rencana tersebut dapat dilaksana dengan baik dan kondusif. Ini adalah video dan dokumentasi dalam pembelajaran dengan analisis data. Kita sampai kepada kesimpulan dalam orientasi P3K dalam rencana aksi perubahan di tahun 2025. Semuanya tersimpul dalam kesimpulan yaitu keberhasilan rencana aksi ini akan berdampak positif pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa yang merupakan keterampilan penting dalam menghadapi tantangan di era digital dan mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang perlu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tentunya dengan kolaborasi yang baik antara pihak sekolah, guru, siswa, dan dukungan dari pihak terkait. Diharapkan dalam rencana aksi ini dapat berjalan sukses dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Adapun manfaat dari rencana aksi ini meningkatkan pemahaman dalam pemecahan analisis data pada siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Di antaranya meningkatkan kemampuan kognitif. Kedua, mengembangkan keterampilan di abad 21. Ketiga, meningkatkan pemahaman konsep dalam pelajaran lainnya. Keempat, menumbuhkan kemandirian belajar. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Keenam, mempersiapkan diri untuk kompetisi. Yang keenam yang ketujuh, membekali keterampilan praktis. Yang terakhir adalah mendorong pembelajaran yang lebih menarik. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan siswa SMP Negeri 1 Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon dapat memiliki pondasi yang kuat dalam pemecahan masalah dan analisis data yang mungkin akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa yang akan datang atau di masa depan. Ini adalah referensi sumber yang diambil dalam penggunaan rencana aksi dalam orientasi P3K tahun 2025, yaitu Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kedua yaitu Peraturan Pemerintah nomor 49 PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian Peraturan Bupati Cirebon nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tata dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau dikenal dengan Undang-Undang ASN. Yang terakhir adalah pembelajaran di media online, yaitu dengan alamat bangkom.cirebon.kap.go.id/ilmu. Terakhir, secara pribadi saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila dalam penyampaian presentasi ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam penyampaian kalimat atau kata.
Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.